Ustaz Mustaqim dari berbagai sisi yang telah memimpin pembacaan surat Yasin dan Tahrim. Semoga apa yang diharapkan oleh Sahibul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Mandir. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa dalilan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa ala dzalika ahya wa alaihi amutu wa alaihi ub'atsu yaumal qiyamati insyaallahu ta'ala minal aminin ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu
minallahi wa kafa billahi hasiba. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanati wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhihi sanati wa syarri ma fiha. Allahumma inni as'alukal ismata fiha minasyaitoni wa awliyaihi wal auna ala hadhihin nafsil ammarati bisu'i birahmatika ya arhamar rahimin. Doa apa, Bu? Doa apa? Nah, doa awal tahun. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu khaira hadhihi sanati, kebaikan tahun baru ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang terdapat di dalam tahun baru ini, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min syarri hadhihi sanati, dari keburukan tahun ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terdapat di dalam tahun ini. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-ismata, penjagaan fiha, di dalam tahun ini, minasyaitoni, dari gangguan-gangguan setan, wa auliyaihi, dan kawan-kawannya setan, wal auna, dan aku minta kepadamu supaya diberikan pertolongan ala hadhihin nafsil ammarati, untuk mengendalikan nafsu ammarah bisu'i, yang selalu mengajak pada keburukan, birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai paling penyayangnya yang penyayang. Apa, Bu? Nah, coba doa mengawali hari. Masih ingat doa mengawali hari? Gimana? Halo? Hah? Sungguh dianjurkan membagi waktumu dari sholat subuh hingga terbit mentari. Sungguh dianjurkan membagi waktumu dari sholat subuh hingga terbit mentari, dengan 4 amalan untuk kemuliaan. Sholli wa sallim daiman
man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Apa saja Bu? Empat macam amalan yang dilakukan sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Apa saja? Dengan doa-doa, tasbih atau zikir, membaca Al-Quran, juga bertafakur. Dengan doa-doa, tasbih atau zikir, membaca Al-Quran, juga bertafakur. Rutinkan semua untuk kemuliaan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu mengulangi pelajaran kemarin. Sekarang pelajaran tahun baru. Tadi kan baru peringatan tahun baru di Berudung, Bu. Intinya apa, Bu? Apa? Apa, Bu? Nah, pertanyaannya begini, setahun ke depan kita mau lebih baik apa lebih buruk? Mau lebih mudah urusannya atau lebih sulit? Mau lebih mudah rezekinya apa lebih sempit? Mau bertambah rahmatnya atau berkurang? Mau bertambah berkahnya apa berkurang? Kalau mau bertambah, apa yang mesti kita lakukan, Bu? Apa, Bu? Halo? Apa? Hah? Apa, Bu? Kita punya waktu itu cuma 3, Bu. Waktu kita 3 kapan saja, Bu? Kapan saja, Bu? Waktu yang sudah lewat, nggak mungkin kita kembali. Terus waktu sekarang, inilah yang bisa kita gunakan. Waktu yang akan datang, belum tentu kita sampai. Jadi waktu kita yang harus kita gunakan kapan, Bu? Nah, ke depan untuk lebih baik apa yang harus dilakukan sekarang? Apa, Bu? Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jadal husaini, marhaban 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 ya marhaban
khaira da'i marhaban marhaban tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tola'al badru alaina. Artinya apa, Bu? Telah terbit, telah muncul, telah datang kepada kita opo al-badru. Al-badru itu bisa tahun baru. Al-badru itu kalau dimaksud di dalam berjanji itu adalah hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah hidayah yang menuntun kita menjalani hidup terus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Lah maka ketika kita mendapatkan itu wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Mada'a lillahi da'in, selagi kita mengharap kepada Allah, selagi kita mengharapkan karunia dari Allah, nikmat dari Allah, pemberian dari Allah, dan lain-lainnya. Artinya apa? Begini, kalau kita kepingin setahun ke depan hidupnya lebih baik, lebih selamat, urusannya lebih mudah, rezekinya lebih lancar, rahmatnya bertambah, keberkahannya bertambah, kebaikan-kebaikannya bertambah, maka kunci yang paling utama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, Bu? Terus bersyukur itu apa, Bu? Halo, bersyukur itu apa, Bu? Bersyukur itu pertama gembira, senang. Nah, gembira, senang. Nah, makanya kita harus selalu gembira. Kenapa kok harus selalu gembira? Memang kita dengan adanya hidayah Islam itu oleh Allah dituntut untuk selalu gembira. Buktinya apa, Bu? Bu? Apa buktinya kok kita harus selalu gembira? Halo? Apa, Bu, buktinya? Halo, Bu, yang di luar dengar nggak? Apa buktinya kalau kita menjadi orang Islam wajib selalu gembira? Apa? Buktinya setiap azan kita selalu diajak gembira. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari kita bergembira. Nah, mari kita bergembira. Harus selalu gembira, nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Jelas, Bu? Lah itu syukur-syukur itu apa? Pertama bergembira. Loh, terus yang harus kita banggakan apa? Kenapa kita harus gembira? Karena kita masih mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang merasa miskin karena nggak punya duit, merasa miskin karena rumahnya numpang, merasa miskin karena makannya kadang-kadang kesulitan. Bener, Bu? Bener, Bu? Halo? Bener, Bu? Kita merasa miskin, nggak punya mobil, nggak punya macam-macam, sehingga melihat tetangga yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, kita iri. Melihat tetangga yang hartanya banyak, kita iri. Kita merasa miskin. Ayo kita kaji, Bu. Coba Ibu lihat data harga ginjal.
Berapa Bu? Ginjal itu standar harganya 3 miliar. Ya, 3 miliar. Ibu punya ginjal? Silakan dijual. Banyak orang kaya yang mencari ginjal. Ayo, banyak orang-orang yang duitnya banyak, orang-orang yang kaya, mereka siap membeli ginjal. Itu baru harganya 3 miliar, belum operasinya. Operasi itu nggak masuk itu. Harga ginjalnya saja sudah 3 miliar. Jadi kalau kita merasa miskin, jual ginjalnya Bu, punya duit 3 miliar. Ya, mau Bu? Lah kita mestinya bersyukur, ya Allah, saya cuman kesulitan nyari duit 1.000, 2.000, 10.000. Mereka duitnya banyak, sulit mencari ginjal. Pilih mana Bu? Loh, ini kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita selalu memandang yang di luar kita lebih berharga. Padahal jauh lebih berharga apa yang ada di dalam diri kita. Ya Allah, enaknya saya punya ginjal sehat. Makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, kumpul dengan kawan di pinggir jalan, ada jajanan, nyicipin makanan sambil ketawa-ketawa gembira, enak. Itu mereka iri Bu. Begitu mereka lewat, kok enak temen itu orang ya, makan di pinggir jalan ketawa-ketawa gembira. Padahal mereka sedang nyari ginjal, belum ada yang jual. Itu baru ginjal. Jantung, ya Allah, berapa harga standarnya jantung Bu? 2 miliar. Jadi kalau ibu susah merasa miskin, jual jantungnya Bu. Lah makanya Allah itu berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah yang ada di dalam dirimu, pasti kamu nggak bisa menghitung. Tapi kenapa kita belum senang Bu? Kenapa Bu? Padahal mereka begitu dengar, oh ada yang jual ginjal, mereka udah seneng Bu. Baru dengar ada yang jual ginjal, mereka sudah seneng, segera ditransfer duitnya, saking kepingin mendapatkan ginjal. Kenapa kita yang punya ginjal sehat nggak seneng? Lah maka kunci pertama kalau kita kepingin kehidupan kita lebih baik, yang pertama harus bersyukur. Silahkan ibu istighosahan, silahkan ibu dzikiran, silahkan doa dengan khusyuk. Kalau tidak bersyukur, pasti tidak diijabah oleh Allah. Jelas Bu? Jelas Bu? Apanya yang jelas? Ayo apa? Kalau nggak bersyukur pasti nggak diijabah oleh. Kenapa nggak diijabah? Memang Allah mensyaratkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur. Jadi doa yang paling baik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bersyukur itu apa? Pertama selalu gembira. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah terima kasih saya masih hidup. Alhamdulillah ya Allah terima kasih saya masih bernapas. Alhamdulillah ya Allah saya terima kasih mata saya masih melihat, ada duit, ada macam-macam. Ya Allah terima kasih kuping saya masih mendengar, gembira. Jadi nggak usah mikirin waktu nggak ada makanan, tapi apa? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium. Begitu bangun tidur kok langsung mencium macam-macam. Rupanya tetangga sudah bakar ikan asin. Ya Allah kok enak amat. Nah ini kita bersyukur. Lewat sini aku bisa Nek. Lewat sini Nek. Jadi kembali lagi, doa yang paling baik apa Bu? Apa Bu? Doa yang paling baik apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bisa gembira setiap saat Bu? Bisa Bu?
Jadi kewajiban kita adalah menerima pemberian Allah, bangga terhadap pemberian Allah, senang menggunakan pemberian Allah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat, suatu hari Rasulullah melihat salah satu sahabat. Sahabat itu sangat miskin, nggak punya apa-apa, pekerjaan nggak punya. Tapi begitu dia berjalan, buayanya, ya Allah, kayak orang paling kaya. Gayanya seperti orang paling kaya, seperti orang paling mulia, seperti orang paling terhormat. Sehingga Rasulullah waktu itu berkata, cara seperti ini adalah cara yang paling dibenci oleh Allah. Cara seperti itu adalah cara yang paling dibenci oleh Allah. Tapi aneh, lah kok aneh? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang tersebut bahwa Allah sangat mencintai dia. Akhirnya Rasul bingung. Ini sikap yang dibenci, cara seperti ini yang dibenci, tapi kenapa kok Allah cinta? Akhirnya dipanggil sahabat tersebut, wahai sahabat, kesini. Gayamu berjalan, gayamu berperilaku itu bukan gayanya orang yang diridhoi Allah, tapi kenapa kamu dicintai oleh Allah? Subhanallah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, engkau tahu saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan. Ketika saya memilih memasuk Islam, semua keluarga saya mencaci maki, mencerca. Tetangga saya semuanya menghujat, saudara-saudara, sahabat-sahabat mengatakan kamu pasti tambah susah. Begitu dia milih Islam, sudah disumpahi oleh saudara-saudaranya, pasti kamu hidupnya lebih susah. Lah maka saya bergaya seperti ini. Kenapa? Saya tunjukkan pada mereka bahwa saya lebih bahagia, bahwa saya lebih senang. Sehingga walaupun ketemu temannya yang kaya, boro-boro dia minta dikasih aja nggak mau. Sorry-nya, kenapa? Saya sudah cukup rezeki dari Allah. Bisa Bu, begitu Bu? Nah ini sahabat miskin tapi lagunya kaya. Ketika dikasih oleh orang kafir, dia menolak seolah-olah dia kaya. Tapi kalau dikasih oleh saudaranya muslim, ya dia terima. Tapi begitu yang ngasih saudaranya kafir, nanti dulu. Kenapa? Islam saya lebih berharga daripada harta yang kamu dapatkan. Lah ini kemudian Allah ridho kepadanya karena dia ridho, karena dia senang menjadi orang Islam, walaupun status ekonomi, status sosialnya dia termasuk paling miskin. Bisa Bu begitu? Halo Bu, bisa begitu? Nah, makanya kenapa kok kita wajib bersyukur? Karena syaratnya untuk mendapatkan rizki dari Allah, syaratnya untuk mendapatkan tambahan dari Allah, itu harus bersyukur. Lah inilah mengapa di tradisi kita, kalau selamatan rumah, kalau kita selamatan nikah, selamatan sunat, selamatan sepasaran bayi, selamatan memberi nama atau selamatan toko dan lain-lainnya, selalu ada sedekah. Kenapa Bu? Karena ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu tidak akan diijabah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka dengan ada sedekahnya itu sebagai syukur. Nah, sedekah itulah yang menyebabkan diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bu? Kembali lagi, mumpung masih di awal tahun, setahun ke depan, kalau kita mau lebih baik, semuanya lebih mudah, rezekinya lebih berlimpah, rahmat dan berkahnya bertambah, apa yang harus kita lakukan Bu? Isilah waktu kita dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Syukur itu apa Bu?
Pertama, bergembira menerima karunia dari Allah. Maka usahakan begitu bangun tidur itu jangan cemberut, langsung tersenyum, langsung bahagia. Dan kalau ibu ngisi kotak akoin itu usahakan pagi hari. Nah, isi itu usahakan begitu bangun tidur itu setelah kita berwudu atau sebelum kita sholat subuh, kita masukkan sedekah itu. Untuk apa? Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan saya hidup, Engkau masih berikan saya sehat, Engkau masih berikan saya kuat, Engkau masih berikan saya rezeki. Masukkan inilah ya Allah, tolong disaksikan ini syukur saya kepadamu setiap pagi. Jangan sore, pagi. Kenapa? Karena pagi itu begitu kita bangun tidur, alhamdulillah masih diberikan hidup, masih diberikan macam-macam oleh Allah. Nah ini pertama. Jadi kalau ngisi kotak koin paling bagus pagi hari sebelum sholat subuh. Untuk apa? Membuktikan kepada Allah bahwa kita bersyukur masih diberikan hidup di hari ini. Terus baca doanya, Bu. Gimana doanya, Bu? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Terus Allahumma a'inni ala fi'lil khair. Apa Bu? Jadi itu doa-doa sebetulnya yang pokok itu setiap pagi dibaca ya dihafalkan, ditulis yang besar, ditaruh di pintu kamar mandi ya, di pintu kamar tidur. Jadi begitu bangun, setelah membaca doa itu dibaca doanya, ya Allah berilah saya kebaikan hari ini dan kebaikan yang terdapat di dalam hari ini. Ya Allah lindungilah saya dari keburukan hari ini dan keburukan yang terdapat di dalam hari ini. Ya Allah tolonglah saya supaya dalam hari ini saya mudah melakukan amal-amal kebaikan. Nah itu, jadi kembali lagi ayo awali bulan tahun baru ini dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat doa yang terbaik adalah syukur. Silahkan amalkan amalan seperti apapun, kalau kita tidak bersyukur akan sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillah wa syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ruhi salafin sallallahu alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin.